Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'adadna likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli i'tida'in hasbunallah wa ni'mal wakil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdikal karim wa rasulikal azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah ummatal Islam, pada penjelasan yang lalu saya mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang bagaimana konsep bertawakal di dalam Islam berdasarkan kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang menjelaskan atau menceritakan tentang seseorang yang datang membawa tunggangannya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Saya ikatkan unta ini dan saya bertawakal, atau saya lepaskan dan saya bertawakal. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, tidak membutuhkan penjelasan atau tidak membutuhkan lagi penafsiran. Tegas Nabi mengatakan, "I'qilha wa tawakkal." Ikatkan untamu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pesan Nabi ini masih kurang jelas bagi kita? Bahwa tawakal dalam petunjuk beliau bukan berarti tidak melakukan ikhtiar, bukan berarti menyerah saja kepada nasib, kepada takdir, bukan berarti orang menjadi fatalistik, menjadi pasif, tidak berbuat apa-apa. Ternyata ikhtiar itu kembar dengan tawakal, tidak bisa dipisahkan. Makanya saya katakan bahwa antara sikap keimanan meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, bahwa yang terjadi ini atau yang akan terjadi, yang telah terjadi, semua apa saja yang terjadi telah tertulis di sisi Allah. Itu prinsip keimanan, iya. Tetapi itu barulah satu sayap dari sikap bertawakal. Sayap yang lain adalah ikhtiar, mauqif ikhtiyari. Bagaimana sikap kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Allah sembunyikan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dari ilmu kita. Ia simpan dalam keghaiban. Dituntut kita untuk mengimaninya. Itu pertanda apa? Pertanda kita disuruh untuk berpegang kepada ilmu kita, bukan bergantung hanya kepada qadar yang tidak terjangkau oleh kita ilmu. Mungkin untuk memahami ini lebih jelas dalam konteks kekinian di mana kita sedang berada dalam musibah menyebarnya wabah COVID-19 atau COVID-19, perlu kita renungkan peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan sejarah umat ini. Dan kejadian itu terjadi pada sahabat Nabi. Terjadi di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu an, tahun 18 Hijriyah. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab
berangkat ke Syam setelah penaklukan Baitul Maqdis. Namun di suatu tempat yang disebut dengan Sarah, beliau ditemui oleh panglima-panglima pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu bersama dengan panglima-panglima lainnya, memberitahukan bahawa di Syam sedang berjangkit wabah penyakit. Wabah itu muncul dari suatu desa kecil yang terletak antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Desa itu namanya Amawas. Dari sana muncul wabah tersebut, sehingga di dalam sejarah ditemukan oleh siapa saja yang mau membacanya terkenal dengan Ta'un Amawas. Ketika mendapatkan informasi itu, bagaimana sikap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Seperti biasanya, beliau tidak meninggalkan syura, tidak meninggalkan bermusyawarah, meminta pendapat orang-orang yang perlu untuk didengar. Ini pelajaran berharga bagi pemimpin, terutama dalam kondisi seperti sekarang, agar bisa mendengar orang-orang yang mengerti tentang persoalan. Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu an, memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk memanggil 3 komponen umat, para sahabat Nabi. Yang pertama adalah kaum muhajirin awal, yang salat pernah menghadap ke Baitul Maqdis dan setelah itu ke Masjidil Haram. Sahabat-sahabat muhajirin awal ini diminta pandangannya oleh Umar. Setelah itu kalangan Ansar, dan berikutnya kaum muhajirin sampai masa penaklukan kota Makkah. Para sahabat yang memberikan pandangan kepada Umar berikhtilaf, berbeda pendapat dalam memberikan saran. Di antara mereka ada yang berkata, laqad kharajta li amrin azamta alaih, engkau keluar untuk suatu urusan yang telah engkau putuskan, engkau tekadkan untuk engkau lakukan. Tidak ada jalan mundur, lanjutkan. Tapi sebagian mengingatkan, inna ma'aka baqiyatan minan nasil kiram, bersama engkau wahai Umar bin Al-Khattab ada sisa-sisa orang-orang yang mulia, yaitu para sahabat Nabi. Apa alasan bagi engkau untuk membawa orang-orang ini ke dalam negeri yang ditimpa oleh wabah, fatafni, engkau akan binasa di dalamnya dan orang-orang bersama engkau. Akhirnya Umar bin Al-Khattab setelah mendengarkan berbagai saran tersebut mengambil sikap untuk kembali ke kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, panglima pasukan Syam, seperti mempertanyakan sikap Amirul Mukminin sambil berkata, afirar min qadarillah ya Amirul Mukminin, apakah ini berarti lari dari qadar Allah, min qadarillah, dari qadar Allah wahai Amirul Mukminin? Mendengarkan pernyataan Abu Ubaidah terasa berat, menjadi suatu beban bagi Umar bin Al-Khattab untuk berlalu begitu saja tanpa memberikan penjelasan. Sehingga beliau berkata, "Lau qalahu ghairuka ya Abu Ubaidah." Seandainya selain engkau yang mengatakan itu wahai Abu Ubaidah. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab memberikan penjelasan kepada Abu Ubaidah, membuat suatu tamsilan. Bagaimana kalau seandainya engkau punya binatang ternak, kemudian engkau bawa ke suatu lembah, sebagian dari lembah itu hijau, subur, sebagian yang lain kering, kerontang. Bukankah kalau engkau pilih wilayah yang subur, itu dengan qadar Allah? Kalau engkau bawa pula ke tempat yang kerontang, juga dengan qadar Allah.
Dengan demikian benar saya lari dari qadar Allah ke qadar Allah. Di saat perdebatan atau diskusi atau dialog itu terjadi, datang Abdurrahman bin Auf yang akhirnya menyampaikan kepada para sahabat pesan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur sampai hari ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Inna indi fi hadzal ilma. Sesungguhnya saya memiliki ilmu, informasi tentang perkara ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, "Idza sami'tum biha." Apabila kamu sekalian mendengarkan biha, artinya wabah terjadi pada suatu bi'ardin, pada suatu negeri, fala taqdamu alaih, jangan kamu masuk, jangan kamu datang ke negeri itu. Wa idza waqa'at, namun apabila dia terjadi bi'ardin wa antum biha, terjadi di suatu negeri sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju minhu, jangan kamu keluar dari negeri itu, firaran. Fala takhruju minha, jangan kamu keluar dari negeri itu, firar minhu, lari karena lari dari wabah itu. Nah, mendengarkan penjelasan Abdurrahman bin Auf, Umar bin Al-Khattab akhirnya bertambah yakin. Engkau kokohkan persoalan yang masih dalam pertimbangan menjadi suatu keyakinan. Mari kita kembali. Umar bin Al-Khattab dan para sahabat tidak jadi masuk ke daerah Syam. Apakah pantas kita mengatakan bahwa Umar bin Al-Khattab tidak faham dengan bahwa ajal ada di tangan Allah, sesuatu terjadi dengan izin Allah, bahwa yang tertimpa atau tidak tertimpa sudah tertulis di sisi Allah? Ma'adallah, berselindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengkeragui iman para sahabat, dari perkataan-perkataan yang tidak patut untuk kita lekatkan kepada para sahabat Nabi yang mulia itu. Tidak sanggup rasanya kita akan membandingkan iman kita dengan iman para sahabat tersebut. Kita terlalu kecil, kita terlalu rendah. Apabila Umar bin Al-Khattab menghindar dari wabah, mengambil langkah ikhtiar, tidak masuk ke dalam daerah wabah, apakah salah kalau para ulama hari ini memfatwakan, memberikan maklumat kepada umat agar dalam kondisi seperti sekarang dengan berbagai informasi yang mungkin tidak semua orang tahu data-datanya, tetapi para ulama telah mendapatkan data-data itu, diberikan pertimbangan dari orang-orang yang memang ahli dan pakar di bidangnya, kemudian mereka meminta umat untuk mengambil langkah-langkah ikhtiar, usaha agar jangan sampai wabah ini tersebar. Apakah kemudian ulama dituduh bahwa mereka tidak tahu dengan ajal ada di tangan Allah, sesuatu yang terjadi berdasarkan izin Allah? Apakah akan kita tuduh bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ingin mengosongkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang beribadah? Mari kita merenung, wahai kaum muslimin, wahai umat al-Islam. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada fatwa untuk sementara berada di rumah, tidak salat berjamaah, bahkan tidak melakukan salat Jumat tapi menggantinya dengan salat zuhur. InsyaAllah saya akan jelaskan. Tapi coba renungkanlah dahulu, apakah sikap Umar bin Al-Khattab ketika tidak masuk ke daerah wabah berarti beliau memiliki iman yang rendah? Beliau tidak punya ilmu bahwa ajal atau maut, kematian
atau sesuatu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Umar bin Khattab tidak mengetahui hal ini. Dan sangatlah tidak beradab kalau kita mengatakan Umar bin Khattab penakut, lemah iman, sehingga tidak berani masuk ke daerah wabah dengan bertawakal, mati atau tidak mati, semuanya ada di tangan Allah. Cobalah ukur diri kita kalau sampai kita mengatakan demikian. Semoga ini menjadi renungan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.